manusia yang terus berputar bertoap. Nanti di alam ruhani pun ada malaikat yang terus bertoap. Umroh di bulan Ramadan itu akan dijadikan sebagai wakil Allah di muka bumi. Gitu. Wa qadallahu salasa, al-ghazi wal hajj wal umroh. Wakil Allah itu di dunia ada 3. Stepnya badan, hati, dan jadilah kita makhluk ruhani di hadapan Ka'bah di bulan puasa nanti. Nanti Allah sendiri dan malaikat di malam Lailatul Qadar akan turun mendoakan kita. Punya hati layap kohuna biha, tapi enggak bisa berpikir. Harusnya mah bisa berpikir gitu kan. Atau waja'alna ala qulubihim akinnatan ayab kohuhu. Aku sumbat hatinya agar dia tidak bisa memahami apapun. Artinya pikiran kita bisa berpikir, tubuh kita bisa berpikir, hati kita bisa berpikir. Jadi semuanya ada memori-memori, energi-energi untuk berpikir. Nah, satu step awal adalah membersihkan badan kita, membersihkan tubuh kita dari hal-hal pengaruh-pengaruh getaran-getaran negatif. Entah getarannya karena pola asuh dulu, atau ketika dijanin, masih dijanin kena getaran. Kalau nggak percaya silakan uji coba. Di sini yang lagi hamil ada di Zoom. Nah, silakan yang lagi hamil, suaminya suruh selingkuh. Kalau Anda sedih, Anda trauma, Anda menyesal, kemudian Anda ngebatin, maka dipastikan perasaan sedih Anda akan ditangkap oleh si janin, oleh si tubuh janin. Nanti dari tubuh janin masuk ke sel, ke membran sel, sampai ke inti sel. Nanti akan ditangkap oleh DNA, akan membentuk protein-protein tertentu yang nanti suatu saat akan aktif getaran tersebut. Kalau tidak percaya. Atau kalau enggak percaya, silakan kalau punya anak, marah-marahin tiap hari, atau menjelang tidur, marah-marahin, atau setelah bangun tidur, marah-marahin. Selama 1 bulan aja seperti itu. Nanti cek anaknya seperti apa. Karena getaran suara kita, getaran perasaan kita, ini memancarkan energi yang akan ditangkap oleh tubuh. Maka bulan puasa, fungsinya litat khiril badan, maknanya adalah mensucikan tubuh, mensucikan badan dari getaran-getaran energi negatif. Itu. Sama nanti dengan umroh. Umroh pun, kenapa ketika sebelum ihram, kita harus sholat dulu di mikot. Nah, itu tujuannya untuk menghilangkan getaran-getaran negatif yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita bersih, kita suci. Nanti ketika berikhram pakai pakaian putih, artinya sudah tidak ada lagi pengaruh-pengaruh negatif di dalam tubuh kita. Itu termasuk di lintasan pikiran, di hati kita. Makanya wajar ada larangan-larangan. Jangan pakai wangi-wangian di ihram, jangan songong, jangan iseng, jangan bercumbu dan lain sebagainya. Artinya benar-benar direkonstruksi, bersih semuanya. Nah, gitu. Maka di puasa ada, di haji pun ada, di ihram pun ada yang disebut ruat diri atau pembakaran diri. Itu karena makna Ramadan itu bahasa Arabnya Ramadan, bahasa kitanya pembakaran. Kayak ibarat besi ya, banyak karatnya nih. Kalau dibakar, karat-karatnya akan meruluk, akan meleleh. Maka akan terciptalah besi murni. Atau kalau emas, banyak kotornya, dibakar, dipanaskan, akan menciptakan emas murni. Nah, sama tubuh kita pun, yang tadinya bersih harus bersih. Cek orang Sunda melamun awakna keluar awak berem, balik dayanya kudu awak berem. Apalagi orang berumroh ingin menghadap Allah, ya harus bersih. Gitu. Jangan banyak kotoran. Ini mah udah pakai pakaian ihram, gitu kan. Ini masih kotor. Nah, kalau masih kotor itu
disimbolkan dalam ibadah puasa badan yang masih kotor atau as-sudur. Maka as-sudur menurut Imam At-Tirmizi kalau diibaratkan Masjidil Haram, orang yang belum bersih kata Imam At-Tirmizi yang disebut makom as-sudur itu masih di luar wilayah Masjidil Haram. Itu as-sudur, masih di luar Masjidil Haram, belum pakai pakaian ihram, berarti belum bersih. Nah, sama puasa juga, membersihkan badan, membersihkan as-sudur, yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, itu maknanya orang yang badannya belum bersih. Di sholat pun sama nanti, dengan cara berwudu, itu badan dulu. Bersih dari mana? Maaf, bukan dari jerawat, daki, opok meler misalkan. Bukan. Jadi dari energi-energi yang tersimpan di sel-sel tubuh. Paham ya? Ini saya terpaksa harus panjang ini menerangkan ini. Karena sangat prinsipil menyangkut ibadah kita. Kedua, di bulan Ramadan itu, nanti juga litathiril kolbi, membersihkan hati. Nah, tadi badan, sekarang hati. Nah, hati ini area antara peperangannya, area peperangan kalau menurut Imam At-Tirmizi antara energi yang ada di dalam badan kita dengan energi yang ada di ruh kita. Gitu Kang Anas. Nah, itu disimbolkan ketika seseorang sudah masuk, bentar lagi masuk pintu Masjidil Haram, kata Imam At-Tirmizi. Jadi kan ketika sudah pakaian ihram, nah pakaian ihram ini masih area peperangan Kang Anas. Gitu. Karena antara energi tubuh dan energi ruh itu masih saling berperang. Nah, ketika masuk ke Masjidil Haram, nah baru itu sudah melewati hati yang disebut puadun. Nah, nanti lub, nanti sir gitu. Nah, jadi area peperangan antara energi tubuh dengan energi ruh. Hati itu yang disebut kolbun, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balikan hati. Nah, dalam puasa itu ada pengokohan hati, litahqiqul kolbu, litanwiril kolb. Pengokohan hati untuk bercahayanya hati, maka terjadilah peperangan yang disebut jihad akbar, melawan hawa nafsu. Tubuh kita depresi, tubuh kita takut enggak punya uang, takut dalam pikiran kita karena getaran tubuh, takut besok lebaran enggak punya baju baru. Sementara ruh kita ngomong, innallaha yabsutu rizqa lima yasha wa yaqdir. Ruh kita ngomong, tenang, rezeki itu Allah yang menjamin. Ruh kita ada suaranya, tubuh pun ada suaranya. Maka terjadilah benturan di dalam gelombang hati. Nah itu, jadi terjadilah peperangan. Gitu. Nah ini yang disebut energi alam bawah sadar. Terjadi peperangan. Nah itu disimbolkan wilayah hati itu adalah ketika seorang yang ihram sedang akan memasuki pintu Masjidil Haram. Berarti masih di wilayah kota Mekah, tapi mau masuk. Sehingga terjadi peperangan. Maka kan di luar Masjidil Haram kan loba runtah meureunnya. Nah sama di dalam hati juga banyak runtahnya, banyak kotorannya. Nah sama di wilayah area Masjidil Haram juga banyak kotoran, banyak masalah, banyak hilir mudik mobil gitu kan, juga ada pengemis, juga ada ya maaf tanda kutip mungkin juga ada kriminalitas masih di luar Masjidil Haram. Nah, sama di dalam hati kita juga ini mungkin masih banyak lintasan-lintasan pikiran kita yang masih kotor. Gitu makanya al-qalbu itu belum bersih benar. Wilayah makom al-qalbu. Kalau makom as-sudur itu di luar kota Mekah lah gitu kan. Masih acak-acakan ibarat rumah itu di luar halaman rumah. Banyak mobil, banyak beca, itu as-sudur, itu yang disebut badan. Makanya getaran-getarannya yang namanya badan, ya semuanya masuk. Mau negatif, mau positif, ditampung di DNA. Nah, tergantung nanti ini. Latiful aklu, neokortek.
ini yang akan menyaringnya, dan kebersihan hati yang akan membersihkannya. Nah, as-sudur atau badan itu di luar Masjidil Haram. Gitu kan. Nah, kalau udah masuk ke Masjidil Haram pakai pakaian ihram, nah ini tahap labil, tahap transisi, tahap peperangan. Sisi lain percaya ke Allah, sisi lain enggak percaya karena ada energi tubuh. Sisi lain percaya, gitu kan. Orang yang berumroh itu pahalanya gede. Sisi lain tubuhnya ngomong, kalau berumroh, kata tubuh teh, kalau enggak kebeli kurma gimana? Nah, itu getaran tubuh. Nanti kalau kehabisan air jam-jam gimana? Ada rasa takut. Takut enggak dapat oleh-oleh, takut enggak bisa jalan-jalan, takut enggak bisa kereta gantung, lihat kereta gantung di Taif. Nah, itu tubuh, bukan ruh. Nah, kata ruh, cepatlah masuk ke Masjidil Haram. Semuanya akan dijamin, doamu akan terkabul oleh Allah. Karena yang namanya ruh, annal ruh, la tamilu, la rohbah, la sahwatun. Waalaikumsalam, mangga kalau bet. Karena ruh itu, la tamilu, tidak punya keinginan. Dia selalu condong kepada Allah. La rohbah, tidak punya keinginan-keinginan untuk apa? Untuk enak lah, untuk senang-senang. Rohbah itu. La syahwat, tidak punya syahwat ruh itu. Gitu kan. La ahwaun, dia tidak memiliki hawa nafsu. Yang ada nisbatuha ilallah, selalu ternisbat kepada Allah. Gitu. Nah, ini ya, karena energi bulan Ramadan, Waalaikumsalam, tambah gelis ya. Nah, karena energi bulan Ramadan, energi puasa dan kaitannya dengan umroh. Nah, kenapa sih berpuasa atau berumroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji? Nah, ini maknanya. Itu. Oke, lanjut ya. Makanya dikatakan fa iza kana ramadhana atimar fihi fa inna umratun fi ramadul hajjah. Gitu. Jika Ramadan tiba, berumrohlah kamu. Saat itu karena umroh Ramadan senilai dengan ibadah haji. Karena apa? Di situ ada kesamaan untuk proses pembersihan lapisan tubuh. Dari mulai badan, pikiran, hati, sampai ruh. Nah, nanti ruh saya kajian tentang ruh nanti ya. Nunggu jadwal dari Ambu. Gitu. Kalau kajian tentang ruh, kita ngomong dulu lah yang melankolis aja, pikiran, badan dan hati aja. Nah, jadi puasa atau umroh di bulan Ramadan, kenapa sih pahalanya sama dengan haji? Pahalanya, bukan pangkatnya, pahalanya. Jadi jangan merasa umroh di bulan Ramadan merasa diri haji, enggak, pahalanya sama. Ibaratnya gini, saya seorang pebisnis, seorang dai dengan Pak Haji Aep, bupati. Nah, gaji Haji Aep dengan gaji saya besarnya sama, gitu. Tapi bukan berarti besarnya sama, saya bupati, bukan, gitu. Nah, sama umroh di bulan Ramadan, kenapa disebut pahalanya sama dengan haji, setara dengan haji, gitu? Karena ada proses-proses pembersihan yang luar biasa. Nah, Pak inna umrota di Ramadan tak dihajamai. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, kata Kanjeng Nabi. Itu ada beberapa hadis. Pak inna umrota bihi ta'dilul hajjah. Umrah pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Nah, itu. Karena ada proses pembersihan tubuh kita. Itu. Nah, pertama itu. Nah, kalau udah menyangkut hati, ya, hati ini kan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat mangga kelebut, Bu. Mangga kelebet. Nah, hati itu tempat pertarungan ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika, kata Kanjeng Nabi. Wahai yang membulak-balikan hati. Nah, itu ibaratnya orang yang sudah pakaian ihram tapi masih inget wae korma. Masih inget wae sajadah. Masih inget wae kumaha carana entos ieu urang kudu ngadahar baso di Madinah.
Jeung naik kereta gantung di Thaif, meser wangi-wangian. Nah, itu bukan ajakan ruh. Itu adalah ajakan tubuhmu yang ingin memantas diri. Gitu. Jadi selama belum pakai pakaian ihram itu tubuh as-sudur. Sudah pakai pakaian ihram itu adalah makomnya makom hati. Masih inget wae, Bu. Udah pakai pakaian ihram masih inget wae. Ingat duh salaki ditinggalkan umroh kurnaonnya. Engke inbokan pemajikan batur henteu. Eta itu bukan ruh ibu yang ngomong. Itu adalah tubuh ibu, badan ibu yang kemudian energinya memancar ke pikiran sehingga muncul suuzon. Itu. Maka yang namanya suuzon, stres, depresi, trauma, anxiety, mah kronis dan sebagainya, pasti itu akan menggetarkan tubuh ibu. Ketika stres, jantung berdetak enggak? Detaknya kenceng enggak? Kenceng. Aliran darah kenceng kan? Darah tinggi, aliran darahnya kenceng. Stres pun sama, sedih pun sama. Makanya kata Al-Quran, al-khawf wal la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa sedih itu yahzanun? Kang Anas pakai fi'il mudhari, yahzanun. Gitu. Itu artinya yang namanya kesedihan di dalam tubuh itu selalu muncul terus. Sedih dihianati salaki, kadang-kadang pas penting muncul. Engke hilang deh. Engke seminggu deh, geus poho muncul deh. Wajah salakina, wow katanya kan gitu. Engke hilang deh. Engke muncul deh, terus. Nah, yang namanya kesedihan itu selalu muncul secara tiba-tiba. Makanya yahzanun pakai fi'il mudhari. Pakai kalimat kata kerja. Tapi yang namanya sedih, takut, khauf. Nah, itu ada di dalam tubuh kita. Kenapa enggak pakai kata kerja? Berarti kalau khauf isim berarti ya. Nah, artinya apa? Yang namanya takut melekat di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita dan selalu menghantui, melekat. Nah, ini hebatnya Quran. Gitu. Nah, itu semua ada di tubuh. Nah, kalau tubuh kita udah bersih dengan cara berpuasa. Nah, ini ceritanya, Bu. Berpuasa, berumroh di bulan Ramadan. Keutamaan umroh di bulan Ramadan. Atau energi ibadah di bulan Ramadan. Maksudnya umroh. Nah, kalau umroh, jadi pohon deui. Nah, pertama badan dulu bersihkan ya. Dari apa? Dari energi-energi negatif. Setelah badan baru hati. Nah, hati itu ibaratnya makom orang yang sudah pakai pakaian ihram. Menurut Imam At-Tirmizi. Itu tentang kajian lapisan hati. Maka yang namanya puasa, itu fungsinya satu, membersihkan badan, bukan daki. Dua, membersihkan hati. Tiga, membersihkan ruh. Nah, kalau badannya udah bersih, baru kan mandi dulu kan, sebelum kan ada yang namanya mandi ihram. Nah, itu sama bebersih. Kemudian sholat di mikot, itu pun sama bebersih. Bebersih apa? Dari unsur-unsur negatif yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin tubuh kita, sel-sel tubuh kita ada getaran-getaran negatif. Masih ingat pernah ditipu ketika bisnis. Masih ingat kesel ke anak, kesel ke salaki, kesel ke tetangga. Itu menempel di tubuh. Yang nanti akan menciptakan getaran dalam bentuk pikiran. Jadi tubuh dan pikiran ini satu paket. Tubuh hardware-nya, pikiran adalah software-nya lah gitu. Gitu. Itu. Nah, nanti step kedua adalah kalau sudah berihram berarti bersihkan hatimu. Makanya dalam ihram itu ada larangan-larangannya. Jangan wangi-wangian, jangan berkata kotor, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah, sama puasa pun fungsinya adalah bebersih hati. Litat hiril kolbi adalah menyucikan hati. Nah, kalau sudah bersih, tubuh bersih, hati sudah bersih, maka dipastikan orang yang berihram, orang yang berumroh, maksudnya doanya pasti diijabah. Sama juga orang yang berpuasa,
Kalau pikiran dan hatinya udah bersih, maka ruhnya akan bangkit. Jadi ruh itu akan bangkit ketika badan dan hati kita udah bersih. Dengan cara apa? Dibakar. Bakar itu apa? Pembakaran itu bahasa Arabnya Ramadan. Ramadan itu pembakaran. Kalau di umroh, proses pembakarannya di apa? Dengan cara berzikir, mandi, sholat 2 rakaat, pakai pakaian ihram, dan terus berzikir, bakar dirimu. Supaya dirimu putih kayak pakaian ihram yang tidak berjahit. Nah, ketika sudah masuk ke Masjidil Haram, nah inilah wilayah ruh. Maka ruhnya bangkit. Karena yang bersaksi kepada Allah itu ruh, bukan badan, bukan pikiran, bukan hati. Qalu bala syahidna, alastu birobikum, qalu bala syahidna. Kata Allah, apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar, ya Allah, kamu adalah Tuhanku. Itu adalah dialog persaksian antara kholik dan makhluk, antara Allah dan ruh manusia. Nah, ketika sudah bersaksi, dikasih software bahwa Allah adalah Tuhanku, software dari Allah masuk, maka yang namanya ruh selalu condong kepada ketuhanan. Selalu condong kepada kebaikan dan selalu condong kepada Allah. Dan yang namanya ruh selalu berporos kepada Allah, bertoab kepada Allah. Nah, itu, maka kalau udah sempurna, wan nafakhtu fihi minar ruhi, aku tiupkan dirimu, aku tiupkan dari ruhku. Jadi ibadah puasa dengan ibadah umroh atau haji, 1 ibadah fisik, 2 ibadah hati, 3 ibadah ruh. Jadi multidimensi. Maka kenapa orang yang berumroh di bulan Ramadan pahalanya setara dengan ibadah haji? Karena ada lapisan-lapisan ibadah yang ditata dengan rapi. Dari mulai badan, hati, sampai ruh. Tuh, maka pahalanya sama dengan ibadah haji. Jadi, Ibu, Aina berangkatnya bulan Ramadan Aina? Di umroh, yang berangkat siapa? Nah, dipastikan kalau umrohnya khusyuk, puasa Ramadannya khusyuk, saya yakin puasa Ramadan di Madinah dan di Ka'bah, di Mekah, dipastikan khusyuk. Dan nilai pahalanya setara dengan berhaji. Pahalanya bukan pangkatnya. Jadi jangan merasa, sebut aku dong haji, aku kan puasa, aku kan umroh di bulan Ramadan, Ferguso, misalkan. Ya nggak bisa, pahalanya, gitu. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah masuk ke Masjidil Haram, ibu sudah bukan tubuh lagi. Sudah, ibunya saha namina punten. Sudah bukan namanya Ratini lagi. Ibu Kartini, bukan. Dan hatinya sudah bukan hatinya yang dimiliki oleh suami ibu lagi. Hati ibu sudah tidak bisa dimiliki oleh tetangga ibu, sudah tidak bisa dimiliki oleh anak ibu. Ketika sudah memasuki area Masjidil Haram, hati ibu hanya dimiliki oleh Allah. Annar tahtuka pastami lima yuha. Aku sengaja memilih kamu, pastami lima yuha. Dengarkanlah aku, kata Allah. Nah itu, innaka bil muadil muqaddas itu, kamu lagi ada di tempat yang muqaddas, tempat yang suci. Ya pasti tunduk kalau ruh. Itu gitu. Innani annallah, baru sesungguhnya aku annallah. Allah la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Pak Buduni, menyembahlah kepadaku, mengabdilah kepadaku, wa aqimus sholata lidzikri. Dirikan sholat di depan Ka'bah lidzikri, untuk mengingatku. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tawaf. Itu gitu. Jadi kalau udah masuk ke Masjidil Haram, ibu bukan makhluk fisik, bukan makhluk jasadi. Ibu adalah makhluk ruhani yang terus berputar. Iya, di bumi ada Masjidil Haram. Manusia yang terus berputar bertoab.
nanti di alam ruhani pun ada malaikat yang terus bertawaf. Gitu. Artinya ada dua makhluk ruhani di bumi dan di langit. Gitu. Yang semuanya yusabihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabihu dari kata sabaha, tasbih, bergerak. Pipalaki yasbahun. Nah, bergerak memutari rotasinya. Gitu. Jadi tasbih itu berputar, apa? Berporos mengelilingi Ka'bah, mengelilingi tunduk patuh kepada Allah. Inilah yang disebut ruh. Nah, nanti ruh ada lapisannya lagi, Kang Anas. Ada ruhul kudus, ruhul amin, ruhul muqaddas. Wah, banyak ini. Ini perlu penggalian dalam gitu. Nanti kita deteksi, lain kesempatan satu persatu kita kuliti. Nanti ruhul kudus apa, ruhul amin apa, ruhul muqaddas apa. Apa nanti juga di bulan Ramadan ketika umroh akan menemui yang namanya Lailatul Qadar. Malam yang keutamaannya lebih mulia daripada 1000 bulan. Bayangkan, bulan satu aja udah terang benderang, apalagi ada 1000. Betapa terang benderangnya hati kita melihat keagungan Allah. Ya enggak? Makanya tanazzalul malaikati warruh. Nah, malaikat dan ruh. Nah, ini ruh siapa yang turun? Apa ruh keruhun atau ruh siapa? Nah, ini menarik untuk dikaji. Saya hanya ingin menjelaskan kenapa beribadah umroh di bulan Ramadan ini dahsyat. Gitu. Karena tadi satu, doa kita akan dikabulkan. Itu janji Allah. Sama orang berpuasa pun, wa idza salaka ibadi ani fa inni qoribun. Gitu kan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li falyu'minu bi la'allakum yarsudun. Orang yang berpuasa pasti akan dikabul doanya. Gitu kan. Ujibu da'wata da'i ila da'ani. Akan aku jawab, akan aku kabul. Ini orang yang berpuasa. Jadi ayat-ayat itu, Bu, hanya untuk orang yang berpuasa. Berdoalah kamu kepadaku, maka akan aku kabul. Itu untuk orang yang berpuasa di surat Al-Baqarah. Bukan untuk orang yang banyak makan, banyak tidur, banyak minum. Cek bahasa etanya mah sering gagabres gitu. Neseur gagabres, bukan. Sama janji Allah, orang yang berumroh dan berhaji, doanya dikabul. Nah, dua energi kekuatan padilah ini digabungkan jadi satu, maka akan tercipta pahala haji. Itu. Jadi berumroh di bulan Ramadan ini pahalanya haji. Model saya tukang becak misalkan atau tukang ceramah dengan Pak Bupati, Bupati Kerawang. Nah, nilai gajinya sarua gitu kan. Saya dengan Bupati Kerawang, maksudnya itu. Bukan pangkatnya. Itu ya. Pertama itu setara dengan ibadah haji. Kedua, kita juga nanti ibadah di bulan Ramadan, ibadah umroh akan menemukan malam keutamaan yang disebut Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, gitu kan. Yang ini luar biasa, semua malaikat akan turun, makhluk-makhluk gelombang, makhluk-makhluk ruhani. Ya, turunnya kemana? Makhluk ruhani itu akan turun karena malaikat ya, yang nanti bertasbih akan mendoakan kita, gitu kan. Itu ketika kitanya udah menjadi makhluk ruhani juga. Kalau kitanya di Ka'bah toab, inget wae kurma, ya, kurma anu anom teh anu warnana hejo, anu aduh kletuk, aduh manisnya luar biasa, komo amun keur puasa dibayang-bayangkeun gitu ya, gitu ya. Terus inget bakso di Madinah, itu belum makhluk ruhani. Belum kesadaran ruh, masih kesadaran badan dan kesadaran hati atau pikiran, masih kesadaran jasadiah. Nah, kalau udah menjadi makhluk rohani yang senantiasa yusabihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bergerak, berporos, bertasbih kepada Allah, maka malam Lailatul Qadar dipastikan akan turun malaikat, akan mendampingi dan mendoakan kita. Karena
getaran getaran rohani satu frekuensi dengan getaran rohani yang sama. Kalau pengen didatangi malaikat, didoakan oleh malaikat, ya kitanya harus jadi makhluk rohani. Nah, pertanyaannya, kita makhluk jasad, makhluk fisik apa makhluk rohani, Bu? Nah, kalau makhluk jasadiah, makhluk tadi, litat hiril badan, fungsi puasa, itu ya satu, ada syahwatnya. An-namilu, ada keinginan-keinginan. Masih takut miskin. Takut nggak dihargai orang. Masih stres, masih depresi, masih kesel, masih marah. Masih dendam. Salaki selingkuh, masih kesel wae. Itu makhluk jasadiah. Masih buki dahar, dahar na kudu nama sepoe 3 piring, iya mah 20 piring. Nah, itu makhluk jasadiah kayak gitu. Gitu. Berarti terus batur sholat subuh, iya mah sholat subuhnya jam 8 berang. Nah, itu makhluk jasadiah. Kalau malam tidur eh, mengerjakan sholat malam, qiyamul lail, ini mah ngorok. Nah, itu makhluk jasadiah. Kalau makhluk rohani enggak seperti itu. Kalau malam, ya dia berzikir kepada Allah. Kalau siang, perutnya kosong karena berpuasa. Kalau ngomong, dia seperlunya. Omongannya tidak mau menyakiti manusia. Itu yang disebut makhluk rohani. Ngomong ala kadarnya. Kecuali untuk hal-hal yang untuk ibadah. Maka dalam ikhram, ngomong jangan sembarangan. Itu akan mengurangi, bahkan membatalkan kemungkinan umroh kita. Jangan wangi-wangian. Karena kamu bentar lagi mau jadi makhluk rohani. Makhluk ruh. Nah, karena fungsi puasa, fungsi haji, satu membersihkan badan, dua membersihkan hati, tiga membersihkan ruh. Lit tathiril badan, walit tathiril kolbi, walit tathiril ruh. Badan, posisi kita masih makhluk jasadiah ketika kita belum pakai pakaian ihram. Itu baru makhluk jasadiah. Ketika pakai pakaian ihram, baru makhluk kolbu, makhluk hati. Itu pertengahan antara jasad dan ruh. Nah, kalau udah ihram masuk ke Masjidil Haram, baru kamu makhluk ruh. Makhluk ruh apa? Ruh kamu ketika kamu adalah bagian dari tiupan ruhnya Allah. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi minar ruhi. Ketika engkau jasadmu, janinmu udah sempurna di usia 4 bulan, aku tiupkan dari ruhku. Berarti aku ini adalah bagian dari ruh. Ruhnya siapa? Minar ruhi, dari ruhnya Allah. Setelah itu baru terjadi kontrak monoloyalitas, kontrak janji setia. Maka yang namanya ruh selalu bersaksi dan menghadap kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Ya, kamu adalah Tuhanku. Ini baru makhluk ruhani yang senantiasa berporos mengitari Ka'bah atau berporos kepada Allah yang disimbolkan dalam tawaf. Dalam puasa disimbolkan bebersih ruh. Gitu, Kang Anas. Jadi masih ada waktu, Kang Anas? Ada ya? Berapa lagi? Nah, itu paham ya. Jadi step berpuasa dalam kajian ulama min ba'dil hukuma, satu litathiril badan, walitathiril kolbi, walitathiril ruh. Fa'idha tamahaza, apabila itu udah sempurna ketiga lapisan itu, baru at-tahqiqu litanwiril qulub, maka akan terwujud tanwirul qulub, hatinya bersinar, bergelombang. Watanwirul asror, maka rahasia-rahasia Allah akan disampaikan. Ini terlalu dalam enggak ya? Enggak ya? Ya, mudah diingat lah ya. Ya terlalu dalam lah ya nanti. Nah, sekarang kita turunkan ya. Nah, tadi udah kajian-kajiannya udah dalam, kita turunkan. Nah, nanti janji Allah itu kepada orang yang berumroh ya, satu, man haja falam yarfatu walam yakisku raj'a wala
kama waladatahu ummuhu. Artinya siapapun yang berhaji atau berumroh dan tidak melakukan perkataan kotor dan berlaku fasik, maka kembali suci sebagaimana ia dilahirkan. Sama dengan ibadah puasa, kembali ke fitrah. Setelah puasa akan menemui Idul Fitri. Kalau udah suci akan menemui Idul Adha. Maka umroh di bulan puasa gitu kan sama dengan Idul Adha, berhaji. Karena tujuan puasa adalah la'alakum tatakun. La'alakum tatakun membentuk pribadi bertakwa. Di dalamnya adalah Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Nah, suci apanya? Badannya, hatinya, dan ruh. Jadi kalau kita berumroh disucikan sebagaimana ia dilahirkan, bersih. Datang awak berem, balik ka Gusti Allah gah kudu awak berem. Kedua, menghapus dosa dan dijanjikan surga atau dijanjikan kebahagiaan. Al umroh ilal umroh kafaratu lama bainahuma wal hajj itu mubro'u laisa lahu jazaun illal jannah. Satu umroh menuju umroh selanjutnya dapat menghapus dosa antara keduanya. Dan haji yang mabrur hanya akan diganjar dengan surga. Nah, itu. Terus, nah ini dari Abu Hurairah, kata Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang amal terbaik. Nabi menjawab, amal terbaik adalah beriman kepada Allah dan Rasulullah, lalu disusul oleh jihad dan disabilillah. Dan di bawahnya Nabi menyebut umroh atau haji yang mabrur. Ini pahalanya sama dengan pahala jihad. Gitu. Nah, ini juga penting. Orang yang berumroh itu akan menghapuskan kepakiran. Jadi yang tadi usahanya ya kembang kempis, usahanya datar-datar aja, nggak pernah maju, penghasilannya ya per bulan 5 juta deui, 5 juta deui. Bisnisnya rugi maning, kata orang Karawang Utara Macibuaya mah. Enggak pernah hasil-hasil bisnis nak. Usaha salakina kendor lagi. Sementara biaya ke salon mahal punya. Biaya baju ke mall mahal. Serba mahal. Kebutuhan makanan pokok mahal. Nah, kalau usahamu statis, stagnan, tidak pernah maju, apalagi kondisi ekonomi kamu dalam kondisi ekonominya bangkrut, yang tadinya naik langsung bangkrut, maka solusinya, kata Kanjeng Nabi, lakukanlah haji atau umroh secara berturut. Entah haji dulu, atau entah umroh dulu, atau sebaliknya. Karena keduanya dapat menghapus kepakiran dan dosa, sebagaimana ubub membersihkan besi, emas dan perak, dan haji mabrur hanya akan diganjar dengan surga. Jadi, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innamahuma yang pa'iyani al faqra wadzunum. Jadi menghapus kemiskinan. Jadi yang benget-benget miskin tuh gitu kan, benget-benget melarat gitu kan. Ya udahlah, investasi 30 juta, ada yang 28 juta geus umroh. Ngomong ngadoa, ya Allah, bereskanlah, perbaikanlah urusan ekonomiku. Berilah aku kekuatan ekonomi yang layak. Dikabulkan, kan udah janji. Janji Allah itu pasti ditepati. Beda jeung janji salaki. Beda jeung janji tetangga. Ngahutang sebulan deui dibayar gitu kan. Enggeus 5 bulan gitu kan, boro-boro bayar. Ingat, ini janji Allah. Janji Allah itu tidak ada yang ingkar. Gitu. Jadi yang ingkar itu pasti makhluk, bukan Allah. Gitu. Gitu. Kedua, umroh di bulan Ramadan itu akan dijadikan sebagai wakil Allah di muka bumi. Gitu. Wa qadallahu salasa, al-ghazi wal hajj wal umroh. Wakil Allah itu di dunia ada 3. Nah, kalau umroh di bulan Ramadan nih. 1, bala tentara pembela agama, orang yang berjihad membela agama Allah. 2, jamaah haji. 3, orang yang menjalankan umroh. Itu adalah wakil-wakil Allah. Gitu. Ibu seneng tuh lamun dikasih SK ku Pak Bupati jadi wakilna Pak Bupati.
Senang tuh. Jadi wakil gubernur senang. Jadi wakil presiden senang tuh, Bu. Nah, atau nanti senang yang jadi wakil RT lah, Ibu mah. Nah, ini wakilnya Allah, Bu. Gitu. Pangkat tertinggi gitu. Kalau umrohnya tadi ya syaratnya umroh di bulan Ramadan bersihkan badan, hati dan ruh. Maka akan dijadikan wakil Allah. Nah, Amin ya Allah. siapa yang pengen? Nah, yang terakhir, orang yang berumroh di bulan Ramadan sama orang dengan orang yang menjalankan bulan puasa di Ramadan. Al-ghazi bisabilillah wal hajj wal umrah wa qadallah du'aahum fa ajabu wa sa'aluhu fa a'tahum. Bala tentara fisabilillah, jamaah haji dan umroh adalah wakil Allah. Saat dipanggil mereka berduyun-duyun memenuhi panggilan dan saat mereka meminta Allah pasti kabulkan. Gitu. Nah, inilah keutamaan energi-energi kenapa harus berumroh di bulan Ramadan. Ada berbagai macam keutamaan bahwa satu, kita akan menemui Lailatul Qadar, doa-doa kita akan dikabulkan, kita menjadi bukan hanya sekedar tamu Allah, da hari tamu mangaran tamu, da balik deui, tapi lamun wakil Allah di pasihan eskan tuh. Pasihan SK, ai tamu, duyupullah gitu kan. Nu ngaranna tamu pasti balik lagi. Tapi yang namanya wakil, dia dikasih pangkat, dia dikasih tugas, dan pasti dikasih honor sama Allah, Bu. Yang dikasih honor sama Allah gitu. Dan pasti yang namanya wakil akan difasilitasi fasilitas oleh Allah. Entah itu rumah dinas, entah itu kendaraan pribadi, entah itu apa, biar Allah yang menentukan. Inilah keutamaan umroh di bulan Ramadan. Kita akan menjadi wakil Allah, bukan hanya sekedar tamu. Gitu. Nungarana tamu mah kadang sok ngeriweuh. Tapi yang namanya wakil, dia adalah delegasinya Allah, jubir-jubirnya Allah, pasti akan difasilitasi oleh fasilitas oleh Allah. Entah nggak tahu saya fasilitasnya apa nanti. Kalau umroh di bulan Ramadan difasilitasi apa pulangnya sama Allah? Apakah dikasih kendaraan pribadi, jet terbang, kapal pesiar, sawah 40 hektar, empang, saya nggak tahu. Coba aja dulu. Tapi syaratnya tadi, stepnya badan, hati, dan jadilah kita makhluk ruhani di hadapan Ka'bah di bulan puasa nanti. Nanti Allah sendiri dan malaikat di malam Lailatul Qadar akan turun mendoakan kita. Nah, jadi doa akan dikabulkan, menjadi wakil Allah. Pahalanya setara dengan pahala haji. Terus menemui malam Lailatul Qadar. Dan kita sebagai wakil-wakil Allah nanti di muka bumi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin tanya jawab ya. Jadi antara ibadah puasa dengan ibadah umroh itu sebetulnya stepnya sama. Ada 3 step. Litathiril badan, membersihkan badan. Walitathiril kolbi, membersihkan kolbu. Itu sama ketika kita pakai pakaian ihram. Walitathiril ruh, maka engkau akan menjadi makhluk-makhluk ruhani, membersihkan ruh. Fa'idha tama hadza tanwirul kulub, hatimu bersinar, wa tanwirul asror, dan sirmu bersinar. Nah, berarti itu udah menjadi makhluk ruhani. Nah, disimbolkan dengan cara apa? Dengan cara bertawaf di depan Ka'bah selama 7 putaran, sampai sa'i, sampai tahallul. Itu makhluk ruhani. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke area Ka'bah itu masih masuk makhluk jasadi. Makhluk jasadi itu, makhluk jasadi mah makhluk fisik yang masih trauma-trauma, stres-stres. Kalau inget utang, jantungnya bergetar kencang, aliran darahnya tinggi, naik gitu. Ketika dicek kolesterolnya tinggi gitu. Nah, itu makhluk jasadi. Kalau makhluk ruhani, dia tidak akan pernah mengalami jatuh sakit. Alhamdulillah. Gitu. Mungkin hanya itu Kang Anas yang bisa Abdi sampaikan. Selanjutnya mangga kita bisa berdialog di season kedua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran wa ahsanal jaza. Terima kasih
kepada Buya Dona Romdona yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan diberikan pemahaman, diberikan keberkahan, dan tentunya mudah-mudahan dapat dirasakan manakala ketika kita melaksanakan ibadah. Bukan hanya sebatas ibadah secara ritual kita melaksanakan ibadah umroh ataupun nanti melaksanakan ibadah haji yang hanya mendapatkan capek fisiknya saja. Tetapi besar harapan kami yaitu dari manajemen BBTUR, makanya kenapa diadakan kajian-kajian seperti ini, bukan hanya pelajaran ilmu secara lahiriah, tapi ada juga secara batiniah. Mungkin memang sangat agak sulit gitu untuk dipahami, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan haknya, dengan izin Allah, mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan di kantor di sini, yang secara offline maupun yang secara online, mudah-mudahan Allah izinkan agar kita semua dapat memahami apa yang tadi Buya sampaikan mengenai ilmu-ilmu tentang mengenai energi. Ya mudah-mudahan saja. Dan apabila ada pertanyaan, monggo silakan sekarang kita adakan sesi pertanyaan terlebih dahulu. Mangga yang dari offline yang di sini yang di kantor, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan, ataupun nanti yang di online silakan nanti tanyakan kembali. Dan insya Allah nanti sore yang ada manasik praktik untuk jamaah yang itikaf ya insya Allah. Nah, di situ nanti pun akan berbeda pematerinya, secara prakteknya seperti apa, secara fikihnya seperti apa, nanti akan dibahas. Kalau ini alhamdulillah untuk Buya Dona secara spiritual. Jadi insya Allah balance antara fikih, tauhid, dan tasawufnya. Insya Allah mudah-mudahan BBTUR selalu memfasilitasi itu. Gitu. Monggo silakan yang dari online dulu nih. Ada pertanyaan Buya dari online. Saya bacakan aja ya, mudah-mudahan nanti insya Allah Buya berkenan untuk menjawabnya. Dari Aadha, Assalamualaikum Buya, izin bertanya. Apa benar tidur orang yang berpuasa adalah ibadah? Itu apa maksudnya? Terima kasih. Ini luar biasa ini pertanyaannya ini. Tidur orang yang berpuasa. Apa benar tidur orang yang berpuasa adalah ibadah? Itu apa maksudnya? Ya artinya gini, puasa ini kan artinya tujuannya takwa ya. La'allakum, takwa itu maknanya apa sih Bu? Dari kata wako wikoyah. Nah, wako wikoyah, takwa. Nah, itu maknanya hati-hati. Preventif, kehati-hatian, preventif, siaga, kewaspadaan. Nah, itu makna dari secara kosa bahasa ya, itu takwa. Jadi kalau tidur dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian agar terhindar dari kemaksiatan, ya akan bernilai ibadah. Kalau tidur untuk menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, gitu kan, daripada tungkrang-tongkrong ngabuburit, ninggal nu menor-menor gitu kan, nggak weh, bobo gitu kan, bobo cantik gitu kan, ya itu ibadah, gitu. Kalau seperti itu makna tidurnya, anatomi tidurnya seperti itu adalah untuk preventif dalam bentuk kewaspadaan dan kehati-hatian daripada ngegosip dan menggibah, maka tidur adalah alternatif bagian dari ibadah. Karena begini sih, dosa itu maknanya adzambun, dosa kan adzambun ya, ininya kosakata dalam bahasa Arabnya. Adzambun itu apa sih maknanya? Ekor. Jadi apapun yang menciptakan ekor, yang melekat, yang menempel di dalam diri kita, dan itu mengganggu kedekatan kita kepada Allah, itulah yang disebut dosa. Nah, kalau misalkan banyak yang merusak hubungan kita dengan Allah, keluar pidosaun, nonton YouTube pidosaun, lihat FB loba negara rilis
nu bajuna ketat-ketat pidosaeun. Amana? Nongkrong jeung temen sahabat pidosaeun. Solusinya apa? Tidur. Mungkin itu. Ya, baik.